Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya adat Jawa, apakah mengandung kata ekspor begitu, ekspor itu ada tradisi medah kendi. Medah kendi sebagai gambaran kita untuk membuka pintu gerbang. Kita akan melangkah masuk ke gerbang perkawinan, melangkah masuk ke aktivitas kita, yaitu sinau aksara Jawa. Melangkah masuk ke ekspor kalau di bidang ekspor. Oleh karena itu, medah kendi yang keluar airnya, air bagaikan sarana untuk membuat kita segar, mengalirkan rezeki sesama dengan air. Jadi itu doa kita bersama yang disimbolkan dengan medah kendi supaya kegiatan sinau aksara Jawa kita ini terus berjalan sampai tidak tahu sampai kapan. Yang jelas bahwa dengan aksara Jawa kita ingin mewarnai kota Surabaya seperti yang selama ini sudah ada tulisan aksara Jawa di berbagai tempat. Jadi kita akan menindaklanjuti upaya Pemkot Surabaya yang telah mencantumkan aksara Jawa di mana-mana. Belajar aksara Jawa, Pak Nanang biasanya pakai istilah sinau aksara Jawa. Mengapa kami Raja Patni mengadakan satu latihan? Latihan dulu ya, kemudian sampai pada akhirnya ya sinau. Sinau itu belajar menulis, membaca, dan bahkan sampai pada tingkat arti. Mengapa kami melakukan itu? Itu adalah aksara leluhur kita yang saat ini bagaikan mati suri. Kita punya bagikan nggak ada. Jadi ini yang mendasari kita bahwa secara historis pula Surabaya itu sudah bukan asing, tempat yang asing bagi aksara Jawa. Terbukti pertengahan abad ke-19 misalkan di Masjid Kemayoran itu ada aksara Jawa, prasasti. Di Ampel juga ada, di Boto Putih juga ada. Tapi sekarang kita ini terpelanting atau aksara Jawa terpelanting. Dan saatnya pula kita kemudian ingat bahwa sejarah itu memang ada di sini. Lalu alhamdulillah Pak Wali Kota, pemerintah kota itu juga sarujuk dengan apa yang kita harapkan. Sehingga di penjuru kota, kelurahan, kecamatan, dinas-dinas sudah mulai terpasang aksara Jawa. Nah ketika mereka sudah menempatkan aksara Jawa, kan warga ini nggak tahu. Takone iki tulisannya apa, unene apa, nggak ngerti. Nah karena dasar itulah kemudian kita mencoba menularkan sinau aksara Jawa mulai dari tingkat bawah, anak SD, SMP, bahkan konjen Jepang juga ingin belajar. Nantinya apa? Kalau mereka sudah setidaknya mengetahui, itu bisa baca apa yang terpampang di berbagai gedung. Itu tahap pertama. Tapi lagi ya mereka bisa mulai menulis, membaca, dan akhirnya kita tidak sampai terpelanting dari zaman, meskipun ini sama modern, tambah modern, tapi kita masih ingat pada aksara Jawa kita. Kami berharap dengan kelas yang kecil ini, minimal mereka kita mulai belajar. Kita berlanjut, 1 bulan selesai, kemudian kelas yang baru lagi dimulai, dan seterusnya, sampai kapan kita belum tahu. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi, dikawal, sampai akhirnya kita semakin banyak orang mengerti aksara Jawa. Itu harapan kita, sehingga sampai maju zaman kita nggak lupa dengan sejarah. Jadi kalau di aksara Jawa, harapannya itu saya sebagai masyarakat nih ya, tidak hanya sekedar belajar sinau aksara Jawa atau kemajuan budaya aja, tapi gimana caranya bisa nguripi ya kalau dalam bahasa Jawanya. Lebih ke gimana sih budaya ini bisa menjadi kantong-kantong ekonomi. Makanya nanti di Raja Patni akan ada satu divisi itu yang ngopeni tentang ekonomi kreatif.
Dan nantinya di Maret kita sudah akan bekerja sama dengan Disnaker untuk melakukan pelatihan batik aksara yang berorientasi ekspor. Artinya jenengan yakin bahwa ketika seseorang belajar aksara Jawa banyak peluang-peluang sing sebenarnya secara bisnis. Harus, karena aksara ini kan lebih ke kita kan? Jadi bagaimana kita tuh sebenarnya kalau masuk benar-benar teresapi kita ini adalah budaya yang luhur, budaya yang adi gitu, otomatis kan kepercayaan diri kita tuh timbul. Jadi apa yang kita punya itu harusnya bisa menjadi daya jual, harusnya begitu. Yakin nggak ya? Harus, nggak boleh bukan ya, nggak harus. Karena ini juga identitas bangsa ya, ya? Betul. Sebelumnya saya belum dapat perintah untuk mengikuti kelas ini, tapi ternyata kelasnya super menarik karena dengan ini kita bisa jadi belajar tentang tentunya budaya ya ini ya, yang berkaitan dengan aksara Jawa. Dimana sekarang di instansi-instansi itu sudah banyak nama instansi yang ditulis dengan aksara Jawa. Jadi kayaknya ini harus terus digalakkan. Dengan belajar ini, insya Allah nanti bisa menularkan kepada yang lain. Materinya sangat menarik. Menarik banget. Oke, perlunya digiatkan kah? Harusnya iya ya, biar menjadi satu program pemerintah. Biar anak-anak juga tahu aksara Jawa. Jadi jangan sampai orang luar lebih tahu daripada kita gitu kayaknya. Bahasa dan aksara Jawa. Nah, kita punya website namanya omahaksara.id. Ini isinya belum launching, tapi isinya nanti akan bisa kita gunakan sebagai bahan untuk. Ya, bagi saya itu pertama kali itu mengenal aksara Jawa, dan ternyata hurufnya bentuknya lucu dan itu sangat menarik, dan itu bagi saya sendiri sama itu istri saya sama anak saya itu bagi kita itu sebuah kesempatan yang bagus untuk belajar. Jadi kami itu harus mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada keluarga saya ini. Jadi itu filosofinya pokoknya ada makanan, ada uang, ada belajar. Ngecek kalau kurang, tapi kalau ini aku yang bikin. Ini sebenarnya ini aku bikin bahasa Belanda kalau nggak salah. Bahasa Belanda. Ini bahasanya house, bahasa Jawanya. Aksara Jawa Hanjaya Bravo. Sudah ya, thank you. Ayo tim tata-tata. Saya juga sama tata-tata minta satu. Hanya sis lagi. Satu lagi. Tapi thank you.